Sebelum lanjut, kenalin dulu nih. Saya Gung Tari, rekan saya Gung Cynthia, rekan saya Gung Putri, dan saya Gung Angga. Berita terkini. Pengaruh naik turunnya jumlah wisatawan yang datang ke Besakih bagi para pedagang. Ikuti keseruannya. Sekarang kita akan mengunjungi salah satu narasumber untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. ayo kita ikuti. Baik, kita sudah menemukan salah satu narasumber di Besakih. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Dia Mbak Kelompok Jawa. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini kami akan mewawancarai Bapak terkait pengaruh jumlah wisatawan yang berkunjung ke Besakih dan pengaruhnya terhadap omset di toko Bapak. Yang pertama, mengapa jumlah wisatawan yang datang ke Pura Besakih itu tidak menetap pada hari-hari tertentu? Kalau itu sih sebenarnya dia pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bali? Saja. Kalau itu sih sebenarnya dipengaruhi karena hari libur mereka juga. Kalau asing kan biasanya dia ada summer, musim panas, jadi liburan mereka jatuhnya di bulan Juli Agustus sama Desember di akhir tahun. Karena memang pergantian tahun biasanya mereka lebih ramai ke Bali. Sedangkan bulan sisanya mereka agak sedikit. Begitu saja sih yang menentukan sebenarnya, tergantung liburan mereka liburan ke Bali. Mungkin ada juga yang mempengaruhi destinasi yang lain seperti Thailand atau daerah lain yang lebih murah. Baik Pak, terima kasih. Saya langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa pengaruh wisatawan yang datang ke Besakih, yang mengunjungi Besakih terhadap toko Bapak sendiri, baik itu saat kenaikan ataupun saat menurunnya jumlah wisatawan yang datang? Tentu sih kalau tamunya ramai, kemungkinannya untuk tamu belanja lebih ramai. Tapi tidak jaminan juga sih, karena kayak kita aja kalau ke pasar kan, kalau pingin ya beli atau enggak, karena tamu kebanyakan sih mereka sekarang jarang beli oleh-oleh. Paling kalau mereka suka satu barang dipakai sendiri, jarang mereka akan belikan teman-temannya gitu. Jadi kalau tamu rame, misalnya ada 100 orang, kemungkinan yang belanja 20 orang, jadi kita dapat jualan 20. Nanti kan berbagi, karena tokonya ada lumayan banyak, ratusan. Jadi mungkin yang ini dapat, mungkin toko saya, mungkin toko sebelah, atau yang di atas. Tapi kalau memang tamunya sepi kan otomatis tidak ada yang belanja intinya. Dengan ramai, kalau tamunya meningkat, kemungkinan untuk belanja lebih. Itu sih, kalau jadi tamunya semakin ramai, kemungkinan untuk menjual semakin besar. Baik Pak, terima kasih. Di balik itu, pasti Bapak memiliki motivasi atau latar belakang tersendiri untuk membangun toko ini. Sedangkan Bapak mengetahui tersendiri, kunjungan wisatawan itu tidak selalu menetap. Dan juga saingan di setiap toko itu banyak. Mengapa Bapak bisa mengambil keputusan untuk membuka toko di sini? Sebenarnya sih mungkin bukan toko pertama. Dulu memang pernah ada di sini, tapi 10 tahun yang lalu dia memutuskan untuk pindah ke arah Gunggung, tapi dengan model yang jualan berbeda, khusus untuk pakaian adat sembahyang. Tapi akhirnya setelah direnovasi, akhirnya karena COVID juga, jadi omset saya yang di luar menurun. Jadi yang putuskan setelah toko itu jadi, yang kembali. Memang sih kalau penjualannya nggak terlalu besar ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak. Tapi ya lebih baik daripada tidak lah intinya. Jadi di sini ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Tapi karena memang dari kecil sudah jualan kain, jadi saya memutuskan sudah yang paling sederhana sih tinggal melanjutkan saja sebenarnya. Atau kalau mau coba usaha baru, mungkin jalan, mungkin tutup. Tapi kalau Niki ya sudah pasti jalan, walaupun tidak ramai, tapi kadang dapat. Berarti sedikit tidaknya Ada lebih baik dibuka daripada tidak. Iya. Baik Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama. Informasi lebih mendalam akan kami cari tahu ke salah satu narasumber lagi. Baik, kami sudah menemukan satu narasumber lagi. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Baik, Pak Putu. Saya ingin bertanya, apa sih pengaruh jumlah wisatawan yang berkunjung ke Besakih, baik itu dengan jumlah yang tinggi ataupun dengan jumlah yang rendah? Jadi untuk pastinya
dari Badan Pengelola berusaha untuk mengait wisatawan sebanyak mungkin untuk bisa melakukan kunjungannya ke Besakih. Itu solusi dari kami. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi itu dia pemirsa penjelasan dari Bapak Putu terkait pengaruhnya wisatawan yang datang ke Besakih terhadap masyarakat. Ternyata penghasilan para pedagang sangat dipengaruhi oleh wisatawan yang datang. Oh, tentu karena semakin tinggi atau semakin turunnya jumlah wisatawan yang datang akan sangat mempengaruhi omset yang diperoleh oleh setiap tokonya. Semakin tinggi jumlah wisatawan yang datang, maka semakin banyak omset yang didapatkan oleh para pedagang di setiap tokonya. Itu pun sebaliknya. Selain itu, Badan Pengelola Besakih juga mengatakan bahwa kehidupan masyarakat Besakih sangat dipengaruhi oleh wisatawan. nah, selain itu, wisatawan yang berkunjung juga menggunakan waktu-waktu tertentu seperti akhir tahun, bulan Juli ataupun Agustus. Sekian informasi dari kelompok Merkurius. Kita akhiri dengan say goodbye. 1, 2, 3. Bye.